Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Netrianti dari kelas 62D. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan dan pengendalian anggaran. Perencanaan adalah pandangan ke depan untuk melihat tindakan apa yang seharusnya dilakukan agar dapat mewujudkan tujuan-tujuan tertentu. Pengendalian adalah melihat ke belakang, menentukan apa yang sebenarnya telah terjadi dan membandingkannya dengan hasil yang direncanakan sebelumnya. Perbandingan ini dapat digunakan untuk menyesuaikan anggaran, yaitu melihat ke masa depan sekali lagi. Selanjutnya, anggaran adalah komponen kunci dari perencanaan, yaitu rencana keuangan untuk masa depan yang mengidentifikasikan tujuan dan tindakan yang diperlukan untuk mencapainya. Rencana strategis mengidentifikasi strategi-strategi untuk aktivitas dan operasi di masa depan, setidaknya 5 tahun ke depan. Strategi umum diterjemahkan dalam tujuan jangka panjang dan jangka pendek yang membentuk dasar anggaran. Yang selanjutnya yaitu manfaat anggaran. Manfaat anggaran antara lain, yang pertama, memaksa para manajer untuk melakukan perencanaan. Yang kedua, menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki pengambilan keputusan. Yang ketiga, menyediakan standar evaluasi kinerja. Yang keempat, memperbaiki komunikasi dan koordinasi. Yang selanjutnya yaitu anggaran induk atau master budget, adalah rencana keuangan komprehensif bagi organisasi secara keseluruhan, biasanya untuk periode 1 tahun sesuai dengan tahun fiskal perusahaan. Komponen utama master budget. Dua komponen utama master budget yaitu anggaran operasional dan anggaran keuangan financial budget. Anggaran operasional atau operational budget. Operational budget mendeskripsikan aktivitas yang menghasilkan pendapatan bagi suatu perusahaan seperti penjualan, produksi, dan persediaan barang jadi. Hasil akhir anggaran operasional adalah pro forma atau perakiraan laporan laba rugi. Anggaran operasional terdiri atas perkiraan laporan laba rugi yang disertai dengan laporan pendukung, yaitu anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran pembelian bahan baku langsung, anggaran tenaga kerja langsung, anggaran overhead, anggaran beban penjualan dan administrasi. Yang ketujuh, anggaran persediaan akhir barang jadi, dan yang terakhir yaitu anggaran harga pokok penjualan. Selanjutnya yaitu anggaran penjualan. Sales budget adalah proyeksi yang disetujui komite anggaran yang menjelaskan penjualan yang diharapkan dalam satuan unit dan uang. Tahap-tahap pembuatan sales budget. Yang pertama, mengembangkan prediksi penjualan dengan pendekatan bottom up approach dan pertimbangan faktor-faktor lain seperti iklim ekonomi secara umum, persaingan, iklan, kebijakan, penetapan harga, dan lain-lain. Yang kedua, pertimbangan dari komite anggaran terhadap sales budget yang dibuat. Berikut yaitu contoh anggaran penjualan sales budget. Laporan 1, taxation anggaran penjualan untuk tahun berakhir 31 Desember 2008. Yang selanjutnya adalah anggaran produksi, production budget. Anggaran produksi menjelaskan banyaknya unit yang harus diproduksi untuk memenuhi kebutuhan penjualan dan kebutuhan persediaan akhir. Untuk menghitung unit yang akan diproduksi, rumusnya adalah sebagai berikut. Unit yang akan diproduksi sama dengan perkiraan penjualan unit ditambah unit dalam persediaan akhir dikurangi unit dalam persediaan awal. Contoh anggaran produksi. Texas Inc. menjual kaos di tahun 2008 dengan anggaran penjualan seperti contoh sebelumnya. Kebijakan perusahaan mensyaratkan 20% penjualan kuartal berikutnya harus tersedia di persediaan akhir, dan persediaan awal kaos tersebut untuk kuartal pertama tahun berjalan adalah 180. Anggaplah penjualan kuartal pertama tahun 2009 diperkirakan 1000 unit. Uraian. Penjualan pada kuartal pertama adalah 1000 kaos, persediaan awal adalah 180 kaos, dan persediaan akhir pada kuartal pertama adalah 240 kaos. 1200 dikali 20%. Yang
Yang selanjutnya adalah anggaran pembelian bahan baku langsung, direct material purchase budget. Anggaran pembelian bahan baku langsung menyatakan jumlah dan biaya bahan baku yang dibeli tiap periode. Jumlahnya bergantung pada perkiraan penggunaan bahan baku dalam produksi dan persediaan bahan baku yang dibutuhkan perusahaan. Rumus pembelian bahan baku langsung yang dibutuhkan untuk produksi ditambah bahan baku langsung yang diinginkan dalam persediaan akhir dikurangi bahan baku langsung dalam persediaan awal. Contoh anggaran pembelian bahan baku langsung. Anggaplah kaos berlogo Texas membutuhkan 2 jenis bahan baku, kaos polos seharga $3 dan tinta untuk cetakan seharga 0,20 per ons. Dalam satuan unit, pabrik membutuhkan 1 kaos dan 5 ons tinta untuk tiap kaos berlogo untuk diproduksi. Kebijakan perusahaan memiliki 10% dari kebutuhan produksi bulan berikutnya adalah dalam persediaan akhir mereka. Asumsikan pabrik memiliki 58 kaos polos dan 390 ons tinta pada 1 Januari. Asumsikan persediaan akhir kuartal keempat tahun 2008 adalah 106 kaos polos dan 530 ons tinta. Yang selanjutnya adalah anggaran tenaga kerja langsung, direct labor budget. Anggaran tenaga kerja langsung menunjukkan jumlah jam tenaga kerja langsung yang dibutuhkan dan biaya terkait yang berhubungan dengan jumlah unit dalam anggaran produksi. Contohnya, berdasarkan contoh sebelumnya, jika suatu batch yang menghasilkan 100 kaos berlogo membutuhkan 12 jam tenaga kerja, maka waktu tenaga kerja langsung untuk menghasilkan 1 kaos berlogo adalah 0,12 jam. 12 per 100. Diasumsikan tarif upah rata-rata yang dibayarkan kepada tenaga kerja langsung yang dibutuhkan dengan produksi kaos adalah 10 per jam. Yang selanjutnya adalah anggaran overhead. Anggaran overhead menunjukkan biaya yang diharapkan dari semua komponen produksi tidak langsung. Contoh, berdasarkan contoh sebelumnya, tarif overhead variabel adalah 5 per jam tenaga kerja langsung. Overhead tetap dianggarkan sebesar 6.580 atau 1.645 per kuartal. Anggaran persediaan akhir barang jadi. Anggaran persediaan akhir barang jadi memberikan informasi yang dibutuhkan untuk neraca dan juga bertindak sebagai input penting untuk persiapan anggaran harga pokok penjualan. Anggaran harga pokok penjualan, cost of goods sold budget. Anggaran harga pokok penjualan mengungkapkan harga yang diharapkan untuk barang yang akan dijual. Anggaran beban penjualan dan administrasi. Anggaran beban penjualan dan administrasi menguraikan pengeluaran yang direncanakan untuk aktivitas non-produksi terbagi dalam komponen tetap dan variabel. Contoh komponen variabel yaitu komisi penjualan, biaya pengiriman. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.